Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 3 pintu LG. Untuk kerusakan dari kulkas ini, pada ruang freezer kondisi proses pembekuannya tergolong masih normal. Jadi sepertinya tidak ada kendala di ruang freezer utama. Lalu di ruang freezer yang kedua di bagian tengah, proses pembekuannya juga tergolong masih normal. Namun untuk ruang refrigerator di pintu bagian bawah, di sini kondisinya tidak dingin. Oke, permasalahannya seperti itu. Pada ruang refrigerator tidak dingin. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke bagian belakang saja. Di bagian belakang bisa kita lihat untuk model kulkas ini yaitu GR403 SLKF menggunakan refrigeran R134A. Lalu di bagian bawah ada tabel kelistrikan yang mana menggunakan sistem pengendali modul. Di sini saya perhatikan ada termistor yang sudah pernah dilakukan pergantian sebelumnya, namun tidak membuahkan hasil karena masih tidak sempurna. Oke, kita akan intip di bagian ruang mesin. Saya buka dulu pada kap penutupnya ini. Ada beberapa skrup yang harus saya buka terlebih dahulu. Kita akan lihat bagaimana kondisi ruang mesin ini. Oke, selanjutnya kita lihat. Dan sudah nampak ya untuk ruang mesinnya. Kita akan lakukan pengecekan pada bagian mesin kompresornya ini. Untuk mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor yaitu LX72 LBEG yang kategorinya adalah 1/4 PK. Lalu saya raba di filter dryer, masih terasa hangat, pertanda normal. Untuk kondisi freon saya rasa tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian atas. Di bagian atas terdapat modul pengendali. Kita bisa lihat ya bagaimana bentuk dari modulnya ini. Saya buka dulu penutupnya ini, ada beberapa skrup yang harus dilepas. Oke, selanjutnya kita bisa lihat bentuk dari modul pengendalinya. Nah, seperti ini modulnya, cukup sederhana, simple. Ada soket yang harus kita amati terlebih dahulu. Oke, kita sudah melihat kondisi modulnya seperti ini, cukup sederhana.
Oke, kita akan langsung menuju ke ruang freezer. Di ruang freezer saya akan keluarkan dulu bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer. Kita keluarkan. Lalu saya buka di bagian aksesorisnya ini. Di sini terdapat termistor, yang mana fungsi dari termistor ini sebagai termostatnya. Jadi di ruang freezer ini ada termostat berupa termistor. Oke, saya buka dulu kap di ruang freezer. Kita lihat bagaimana kondisi proses saljunya ini pada evaporator. Kinerja fan pada ruang freezer normal, tidak ada masalah. Lalu untuk proses pembentukan saljunya di ruang freezer, evaporatornya ini juga kondisinya normal saja, tidak ada kendala. Oke, kita bisa lihat lagi di bagian evaporatornya, kondisinya nampak normal. Ini adalah termistor yang pernah dilakukan pergantian, namun hasilnya masih kurang sempurna. Jadi ada baiknya saya akan lakukan modifikasi saja sistem defrostnya ini, karena saya rasa proses defrostnya ini yang tidak normal. Saya gunakan sistem timer. Timer yang saya gunakan yaitu timer sistem 13. Lalu saya siapkan bimetal defrost untuk menggantikan perannya termistor. Oke, langsung saja kita eksekusi. Sebelumnya ada baiknya kita cabut dulu sumbernya. Saya akan lakukan pencabutan sumber sebelum kita melakukan modifikasi sistem defrost. Nah, ini saya matikan dulu, kemudian dicabut saja. Oke, sudah. Jadi kondisi kulkas ini sudah mati. Langkah pertama yang saya lakukan, saya akan memasang bimetal defrost untuk menggantikan perannya termistor. Di bagian evaporator terdapat termistor, dan termistor ini fungsinya adalah sistem defrost. Saya ganti dengan bimetal defrost. Nah, ini termistornya sudah pernah dilakukan pergantian. Akan saya ganti perannya termistor dengan bimetal defrost.
Baik, saya akan lakukan penyambungan terlebih dahulu. Untuk kabel termistor, ini terdapat dua kabel dan saya akan pasangkan bimetal depros yang memiliki dua kabel juga. Dan untuk pemasangannya bolak-balik tidak masalah ini. Nah, ini tinggal saya sambungkan kabel bimetal depros menuju jalur termistor yang menuju ke modul pengendali. Oke, setelah saya lakukan penyambungan, letakkan bimetal depros pada bagian evaporator. Oke, saya letakkan di selipan evaporator. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemasangan bimetal depros kita letakkan posisinya tepat di posisi termistor sebelumnya, yaitu di bagian evaporator. Oke, sampai di sini saya rasa cukup dulu. Lalu kita pasang termistor yang lama menuju ke modul pengendali. Oke, seperti ini ya pemasangannya. Kita lanjut ke modul pengendali. Di bagian modul pengendali, kita akan lakukan pemasangan timer untuk mengaktifkan fungsi defrost. Ini ada soket sumber, lalu ini soket termistor, kemudian ini adalah soket heater dan kompresor. Kita fokus dulu untuk pemasangan termistor. Di bagian kabel ini ada kabel yang berwarna oranye. Ini adalah jalur yang menuju ke termistor yang kita gantikan perannya menjadi bimetal depros. Ini saya potong. Lalu termistor yang tadi kita gantikan perannya menjadi bimetal depros, ini kita akan pasang di modulnya. Nah, ini termistornya saya akan pasang pada jalur aslinya menuju ke modul pengendali. Oke, saya sambung dulu untuk kabel termistor ini yang menuju ke modul pengendali. Fungsi dari pemasangan termistor ini adalah untuk menjaga agar kinerja modul ini tetap berjalan dengan sebagaimana fungsinya agar tidak error. Oke, setelah tersambung kita bisa rapikan saja. Untuk kabel
oren yang menuju ke bimetal depros di ruang freezer ini saya akan sambungkan pada timer. Untuk proses penyambungannya caranya cukup mudah. Di bagian timer ada pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4. Kita fokus di pin 2 terlebih dahulu. Jadi sambungkan kabelnya ini di pin 2, salah satunya saja, bebas ya. Kita fokus di pin nomor 2 pada timer. Kita sambungkan, boleh menggunakan sekun atau mungkin di solder atau terserah ya. Yang penting usahakan koneksinya ini benar-benar baik dan rapat. Lalu setelah itu bisa kita isolasi. Untuk isolasi ya boleh menggunakan isolasi bakar agar rapi, terserah ya. Yang penting koneksinya benar-benar rapat. Baik, untuk pin nomor 2 sudah terpasang. Selanjutnya kita fokus di pin nomor 1. Untuk pin nomor 1 kita akan lihat dulu jalurnya pada modul pengendalinya ini. Oke, saya lepas dulu soketnya untuk melihat, mempelajari jalurnya ini. Dan setelah saya amati ternyata cukup simpel. Jadi ini adalah soket heater dan kompresor. Oke, jadi untuk pin nomor 1 ini kita akan sambungkan pada kabel oren yang menuju ke bimetal depros. Namun harus digabung dengan kabel heater. Sebelumnya saya berikan sedikit kabel pada pin nomor 1 agar mempermudah dalam hal proses penyambungan. Jadi di pin nomor 1 ini saya berikan kabel dulu agar mudah nanti dalam hal penyambungan. Nah, ini setelah saya berikan kabel secukupnya, untuk pin nomor 1 ini kita harus sambungkan pada bimetal depros dan kabel heater. Untuk kabel heaternya ini yang berwarna coklat. Ini saya potong dulu. Oke, kabel heater yang berwarna coklat. Dan kabel heater ini akan saya sambungkan di pin nomor 1, namun harus digabung dengan bimetal depros. Oke, saya jadikan satu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya isolasi dulu.
Oke, setelah itu kita akan lanjut fokus di pin nomor 3 karena 1 2 sudah. Kita fokus di pin nomor 3. Pada proses modif kali ini saya akan mengaktifkan sistem termostat. Jadi sistem termostat pada kulkas ini saya akan aktifkan. Jadi sedikit berbeda dengan cara modif sebelumnya. Yang mana di pin nomor 3 saya berikan dulu kabel agar dalam proses penyambungan nanti lebih mudah. Oke, setelah terkoneksi kita isolasi dulu. Jadi kita fokus di pin nomor 3 ya. Pin nomor 3 pada timer ini kita akan sambungkan jalur ini menuju mesin kompresor, namun yang menuju ke modul. Oke ya, jadi kita aktifkan fungsi termostatnya sehingga kita tidak perlu menambah termostat. Untuk sistem defrostnya kita sudah berikan tugasnya pada bimetal defrost. Oke, selanjutnya pada kabel warna hitam pada soket ini adalah jalur kompresor. Saya potong dulu. Oke, ini adalah jalur yang menuju mesin kompresor, kabel yang berwarna hitam. Oke, nanti kita sambungkan juga pada timer, khususnya di pin nomor 4 ya. Untuk kabel ini, kabel yang berwarna hitam ini nanti menuju ke pin nomor 4. Lalu pin nomor 3 saya sambungkan pada kabel yang berwarna hitam yang menuju ke modul pengendali. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengaktifkan termostatnya, proses modifnya seperti ini. Karena termostatnya yaitu berupa termistor pada ruang freezer. Apabila ada perintah off, maka relay ini akan memutus sehingga arus yang menuju mesin kompresor pun akan terputus. Oke, untuk pin nomor 3 sudah saya sambungkan pada jalur yang menuju ke modul pengendali, yang mana melalui relay. Kemudian pada pin nomor 4 ini saya berikan juga sedikit kabel seperlunya untuk menyambungkan pada jalur mesin kompresor. Oke, saya isolasi dulu.
Selanjutnya setelah itu kita akan sambungkan saja pin nomor 4 ini menuju kabel yang berwarna hitam, yaitu kabel mesin kompresor. Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Dan setelah itu saya rasa sudah cukup ya untuk proses modifikasi pada modul pengendalinya ini. Sistem defrostnya menggunakan sistem timer. Lalu bisa kita tes apakah sudah benar. Caranya kita putar berlawanan arah jarum jam menuju ke sistem defrost sampai terdengar suara cetik. Nah, seperti ini. Lalu kita tes apakah gear pada timer ini berputar atau tidak ya. Selanjutnya saya berikan sumber. Kita melihat apakah modif kita ini sudah benar atau tidak. Setelah diberikan sumber, saya rasakan timer bergetar, menandakan gear pada timer ini berputar. Oke, saya perjelas, kita lihat sama-sama apakah gearnya ini benar berputar. Nah ya, nampak jelas gearnya berputar, pertanda sistem modifnya ini sudah benar. Oke, selanjutnya pastikan pada saat defrost maka bimetal ini akan terhubung. Jadi kita bisa hubungkan saja secara langsung ya, ini proses defrostnya, yang mana apabila kita satukan maka akan terjadi letikan pertemuan arus ya. Saya gelapkan dulu seperti ini contohnya. Nah itu ya, apabila seperti ini pertanda heater normal, dan setelah terhubung kita intip lagi di timernya ini, pastikan gearnya ini berhenti. Oke, gearnya berhenti, pertanda proses defrostnya ini sudah normal. Nah seperti itu saja, tinggal kita rapikan ya, kita isolasi semua dan nanti kita lakukan pengetesan. Oke, seperti ini saja ya modifnya. Dan apabila saya cabut, saya lepaskan koneksi pada bimetal defrost ini, maka timer kembali bergetar. Nah, oke, mantap ya. Jadi selanjutnya saya akan tes running, yang mana timernya ini saya posisikan di posisi running. Saya putar sampai terdengar cetik. Lalu mesin kompresor akan bekerja. Fan bekerja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita lihat proses pembentukan saljunya apakah sudah berjalan. Untuk timernya ini kita letakkan saja bebas ya, dimanapun. Yang penting kondisinya aman. Termistor bisa kita rapikan di atas, lalu bisa saya tutup dulu. Oke, setelah saya rapikan, saya tutup. Kita lihat bagaimana kondisinya. Fan berfungsi, lalu proses pendinginan berlangsung.
nampak terdapat butiran salju pada pipanya ini. Kemudian tinggal kita tutup, kita rapikan. Oke, setelah tertutup, kita rapikan. Lalu kita pasang cupnya ini. Dan selanjutnya kita pasang aksesorisnya ini. Termistor sebagai fungsi termostat kita pasang juga. Jadi untuk modifikasi sistem timernya ini sudah selesai. Dan catatan, pastikan jalur pembuangan pada unit kulkas ini berfungsi dengan baik ya, tidak ada penyumbatan. Oke, setelah saya lakukan penutupan, kondisinya seperti ini. Saya rasakan hembusan pada ruang freezer terasa dingin. Di ruang freezer kedua juga tidak ada masalah. Ruang refrigerator pintu bawah kita rasakan pada hembusan udaranya juga sudah mulai terasa. Jadi kita akan lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Bagaimana hasilnya? Baik teman-teman, setelah 3 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisinya. Di ruang freezer saat ini proses pembekuannya nampak stabil, normal, tidak ada masalah. Jadi untuk ruang freezer kondisinya normal. Freezer kedua saya amati di sini juga masih membeku. Jadi tidak ada masalah ya. Lalu bagaimana di ruang refrigerator? Di ruang refrigerator saya rasakan sudah terasa dingin. Hembusan udaranya juga terasa. Bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator pun nampak segar dan dingin. Jadi untuk perbaikan kulkas 3 pintu LG ini sudah selesai. Mantap. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.